nama yang paling cocok untuk Anda. Seseorang dapat menyempurnakan pendekatan perdagangan dan mengembangkan kebiasaan perdagangan yang diperlukan. Bagian penting lain yang datang dengan rutinitas perdagangan Anda sendiri adalah mengembangkan kebiasaan meninjau kinerja Anda untuk hari itu. Ini harus mencakup pencatatan kemajuan, keuntungan, atau kerugian pemikiran pasar dalam jurnal perdagangan Anda sehingga Anda dapat memiliki sesuatu untuk ditinjau dan dikerjakan nanti. Terlepas dari itu, mampu menjumlahkan sebagaimana hari perdagangan Anda dapat memungkinkan Anda untuk mengukur apakah Anda berada di jalur untuk memenuhi tujuan perdagangan Anda atau tidak. Ingat bahwa kehilangan perdagangan tidak selalu sama dengan hari perdagangan yang buruk, karena Anda masih dapat menarik pelajaran bermanfaat dari kerugian itu. Selain itu, memiliki kemenangan besar tidak berarti bahwa Anda tidak perlu lagi meninjau kinerja Anda, karena Anda seharusnya dapat membangun dari apa yang Anda lakukan dengan benar dan mengubah keputusan ini menjadi kebiasaan seiring berjalannya waktu. Meskipun beberapa orang mungkin menganggap rutinitas perdagangan terlalu membosankan untuk diulang setiap hari, ingatkan diri Anda bahwa Anda dapat memperoleh keuntungan jangka panjang karena dapat mengembangkan kebiasaan yang tepat selama perjalanan karir perdagangan Anda. Tips bertransaksi forex bagi para pemula. Jika Anda seorang trader baru yang mencoba memahami pergerakan pasar forex dan menghasilkan uang saat Anda melakukannya, seluruh pengalaman dapat menjadi hal yang mengasihkan dan luar biasa pada saat yang bersamaan. Inilah sebabnya mengapa penting untuk bekerja pada psikologi trading Anda sejak awal usaha perdagangan Anda. Mungkin setelah salah satu hal terpenting untuk diingat ketika Anda memulai adalah dengan tenang. Anda dapat tergoda dengan mencoba sebuah indikator teknis sekaligus atau menukar setiap rilis seperti tingkat atas di luar sana. Tetapi Anda mungkin menghadapi risiko berlebihan dan mereka kehabisan tenaga di kemudian hari. Tetaplah dengan apa yang Anda sukai dan tambahkan saja apa yang Anda pelajari di sepanjang jalan. Hal lain yang perlu diingat adalah mengenal diri Anda sendiri. Pastikan Anda datang dengan strategi perdagangan yang selaras dengan kepribadian Anda dan preferensi risiko Anda. Misalnya, jika Anda berkembang dalam pergerakan cepat dan jika Anda merasa nyaman dengan mengelola banyak posisi terbuka sekaligus, maka Anda dapat melihat teknik perdagangan kulit kepala. Di sisi lain, jika Anda dengan mudah stres dengan pergerakan harga yang cepat dan lebih suka hanya memeriksa grafik Anda setiap sekarang dan kemudian, perdagangan ayunan mungkin lebih baik untuk Anda. Pertimbangan gaya hidup juga harus diperhitungkan ketika dengan strategi perdagangan sehingga tidak menyiapkan diri untuk stres atau kegagalan. Jika Anda berencana untuk melakukan perdagangan paruh waktu sambil mempertahankan pekerjaan harian Anda, maka Anda dapat melihat teknik perdagangan yang tidak mengharuskan Anda berada di depan platform perdagangan Anda sepanjang waktu. Lebih mudah dikatakan daripada dilakukan adalah rekomendasi psikologi trading untuk tetap di atas emosi Anda. Bagaimanapun kita adalah manusia dan kita tidak bisa tetapi terkadang menyerah pada pengambilan keputusan yang buruk ketika pemikiran kita diselimuti ketakutan atau keserakahan. Trik dalam perdagangan forex adalah menjaga pola pikir yang objektif untuk dapat fokus pada apa yang pasar katakan kepada Anda, daripada membiarkan emosi mengaburkan penilaian Anda. Keterampilan khusus ini membutuhkan waktu untuk menguasai dan bahkan terkadang berpengalaman masih bisa bersalah karena terlalu emosional. Itulah sebabnya mengapa penting juga untuk selalu mengingatkan diri Anda untuk mengisolasi emosi ini ketika berdagang. Tetapi disiplin bergandengan tangan dengan psikologi perdagangan, karena ini memungkinkan Anda untuk tetap pada strategi dan aturan manajemen risiko Anda. Setelah semua itu dapat tergoda untuk menyimpang dari rencana Anda ketika pasar akan rusak. Tetapi dengan pola pikir dan disiplin yang benar, Anda harus dapat fokus pada langkah tindakan yang tepat untuk mengambil. Terakhir, penting untuk catat bahwa menyimpan jurnal perdagangan adalah salah satu cara terbaik untuk bekerja pada psikologi trading Anda. Dan ini adalah kebiasaan yang harus dimulai oleh trader pemula sejak awal. Ini memungkinkan Anda untuk melacak laba rugi, keputusan perdagangan, strategi perdagangan, dan bahkan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Anda. Dalam menganalisis ini, Anda dapat mengidentifikasi kekuatan dan membangunnya saat mengerjakan kelemahan Anda. Jaga money management, kontrol emosi. Psikologi trading ibarat Anda sebelum berperang. Walaupun teknik analisa Anda hebat, walaupun alat tempur Anda hebat, senjata
terbaru. Apabila peluru Anda sebelum berperang, tidak Anda perhitungkan peluru Anda sebelum berperang, Anda akan mati dibantai oleh musuh. Anda akan habis dibantai oleh market. Ingat, money management, kontrol emosi. 1% dari modal trading per hari. Loss atau rugi 1% per hari. Keuntungan 1% per hari itu sangat luar biasa manfaatnya jika bisa konsisten dan jangka panjang. Jangan terlalu ambisi. Terima kasih. Salam trader Medan.